sebagai firman-Mu Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada hamba-Mu, biar kami bisa menyampaikan Tuhan. Kami dapat mengerti dan kami dapat memahaminya ya Bapa. Biar Tuhan ada kuasa-Mu Tuhan atas Bapak Gembala ya Bapa, sehingga firman yang disampaikan Tuhan dapat meredakan setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan firman-Mu Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu, hanya ke dalam nama Kristus. Kami sudah berucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Baik, silakan dulu Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat sore. Saya sampaikan buat kita semua. Senang sekali kalau kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku, kalau kita mengerti betapa pentingnya yang namanya ibadah, karena kita tahu ibadah itu adalah perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah kita saudara bahwa hidup ini yang selalu saya katakan begini, kalau kita jauh dari Tuhan, siapakah kita ini saudara? Ya, ada banyak tantangan masalah pertemuan, suka gak suka, ya, sadar gak sadar, itu bisa kita alami saudara. Nah, oleh karena itu saudaraku, sebisa mungkin ya, supaya ibadah itu merupakan sesuatu yang yang sangat very important dalam hidup ini. Karena kita tahu saat kita datang ke rumah Tuhan, ya, saat kita datang berfellowship, berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman, disitulah Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir Bapak Ibu, maka seperti handphone yang selalu saya umpamakan, kita dicas dan kita dicas kembali. Ya. Jadi kalau ada yang bilang, gereja itu mah kalau lagi sempat aja, gereja itu mah kalau saya pas lagi pengen, enggak saudara. Gereja itu bukan sekedar perasaan, gereja itu bukan sekedar pas lagi kita butuh, lagi kita pengen, kita datang, kita ambil. No, tidak saudara. Karena Tuhan itu bukan Alfamart atau Indomaret. Di saat saudara butuh dan saudara punya uang, saudara datang ke Alfamart atau Indomaret, tidak. Justru Tuhan itu adalah sumber di atas segala sumber yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Amin, saudaraku. Ya. Makanya kalau ada di antara kita para pekerja pelayan Tuhan yang bahkan melayani Tuhan sampai 2 kali, saya berikan reward, saya berikan satu penghormatan, penghargaan buat teman-teman kita saudara. Ya. Jadi mari Bapak Ibu saudaraku, ya. Nah, kalau saudara mau ketemu Tuhan, saudara mau datang kemana? Ya ke rumah Tuhan. Contohnya, kalau saudara mau makan di restoran, ya saudara harus datang ke restoran. Kalau saudara motornya rusak, saudara mau bawa kemana? Ya ke bengkel motor. Gak mungkin kita bawa motor kita ke tempat pegadaian. Gak mungkin kita bawa motor kita yang rusak, kita bawa ke tempat rumah makan. Maka dari itu saudaraku, kalau saudara mau ketemu Tuhan, kita ibarat kata mobil atau motor yang lagi sedang rusak, yang perlu diganti onderdilnya, maka saudara perlu datang ke rumah Tuhan. Karena saya percaya ketika onderdil, ya, ketika mungkin ada bagian dalam hidup kita yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan mujizat, yang membutuhkan jalan keluar, satu-satunya cara kita harus datang ke rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau saudara ingin berjumpa dengan Tuhan, ya saudara harus datang ke rumah Tuhan. Contohnya, kalau Pak Hendy mau ketemu saya, mau ke rumah saya, pengen ketemu saya, ya dia harus ke rumah saya. Nah, mungkin dia ke rumah tetangga saudara, karena rumah saya di sana saya tinggal saudara. Demikian juga Bapak Ibu saudara. Oleh sebab itu, mari ya, biar ibadah itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan ya. Baik ya. Firman Allah tidak lama-lama saudaraku ya. Kurang lebih 30 menit, dan dalam waktu yang 30 menit ini saya berdoa supaya firman Tuhan yang saudara dengar itu saudara pulang bawa berkat double porsi dari Tuhan. Haleluya. Nah, kita kali di dalam Efesus pasal yang kelima saudara. Silakan adik kita. Efesus pasal 5, adik kita Catherine menampilkan ayat firman Tuhan ini. Efesus pasal yang kelima saudara, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Nah, saya akan bacakan
kita, saudara perhatikan baik-baik. Ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Nah, poin yang pertama yang saudara terus garis bawahi adalah perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, saudara. Jangan seperti orang bebal, melainkan seperti orang yang arif. Dan saudara tahu beda antara orang bebal sama orang arif, saudaraku? Simple, sederhana. Orang bebal itu dikasih tahu tetap aja nggak ngerti, tetap aja nggak mau tahu, saudara. Itu orang bebal, ya kan? Makanya diumpamakan di dalam Alkitab, keledai itu adalah binatang yang bebal, saudara. Susah diatur, ya. Makanya saudaraku, keledai itu beda dengan kuda, saudaraku, ya kan? Nah, beda yang kalau saudara perhatikan kalimat selanjutnya bilang apa? Tetapi seperti orang arif. Nah, orang arif itu adalah orang yang bijak, orang yang gampang, orang yang mau dikasih yang namanya apa? Pengertian, orang yang mau diajar, ya, orang yang mau dinasehati, saudaraku. Beda dengan orang bebal. Makanya orang Israel terkenal dengan istilah kata apa, saudaraku? Dengar tepuk. Apa itu dengar tepuk? Lehernya susah untuk diturunkan ke bawah, saudara. Makanya sampai hari ini orang Israel, orang Yahudi itu, saudaraku, itu ibarat kata susah untuk dinasehati, saudara. Merasa paling pintar, merasa paling benar, saudara. Inilah firman Allah katakan, pesan dari Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, saudara. Makanya dikatakan perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Artinya begini, cek gimana hidup kita, saudaraku. Apakah hidup kita tanpa kita sadar atau sadar hidup kita seperti orang yang bebal, saudaraku? Ya enggak? Orang bebal itu bukan berarti orang yang tidak percaya Tuhan, dia percaya Tuhan. Cuma bedanya adalah bebal hidupnya, saudara. Yang selalu kita sering dengar perkataan keras kepala, saudara. Sulit diatur, susah dinasehati, saudaraku. Nah, pesan firman Tuhan buat kita sore hari ini. Nah, maksud dari firman Tuhan yang Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus adalah supaya mereka itu belajar, supaya mereka itu diingatkan pilihan betul ada di tangan mereka. Kamu mau pilih jadi orang bebal, kamu mau pilih jadi orang bebal, atau sebaliknya kita mau jadi orang yang arif. Orang yang arif itu adalah orang yang kalau orang bilang begini, bukan hanya dia bijaksana, tapi dia bijaksini, saudaraku. Nggak cukup kita jadi orang yang bijaksana, harusnya kita bijaksini supaya seimbang, supaya ibarat kata nggak berat sebelah, saudara. Selalu saya katakan, nggak cukup kita jadi orang bijaksana, kita juga harus jadi orang yang bijaksini, saudaraku. Itulah orang arif, ya kan? Karena orang arif, saudaraku, dalam tanda petik yang tadi saya katakan kepada kita, orang arif itu adalah orang yang dewasa, saudara. Dinasehati, ya, mungkin dia dikritik, mungkin dia ditegur, dia terima dengan lapang dada, ya kan? Dia tidak berat sebelah, saudaraku. Ibarat kata dia jadi orang yang taat, tunduk, nurut, saudaraku, ya kan? Makanya saya rindu Bapak Ibu benar-benar seperti yang firman Allah yang kami sampaikan kepada kita hari ini. Perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saya doakan saudara, jangan bikin di gereja gak ada orang bebal. Ada yang bilang doa saudaraku, ya enggak. Andai kata kalau kita adakan survei di gereja kita, lebih banyak mana orang bebal atau orang arif, saudara? Coba kita tanya Ibu Nunung Diani Malawari, saudara, ya kan? Lebih banyak menurut Ibu yang bebal atau yang arif? Oh, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Biarlah apa yang dikatakan oleh Ibu Nunung terjadi untuk gereja kita, jemaat kita. Amin, saudaraku. Nah, kalau saudara betul-betul mengerti, faham betul ayat ini, maksudnya apa? Antara seperti kita hubungan kita dengan Tuhan. Saudaraku, gimana hidup saudara dengan Tuhan? Apakah saudara orang yang bebal? Berulang-ulang kali Tuhan kasih
kasih nasihat lewat firman-Nya. Berulang-ulang kali saudara Tuhan mengingatkan kita. Tapi seringkali kita bandel, seringkali kita abaikan saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, kenapa masalah pencobaan terjadi dalam hidup kita? Mungkin karena salah kita. Mungkin karena kita dalam tanda petik gak mau dibentuk sama Tuhan. Kita gak mau hidup kita diproses oleh Tuhan. Ibarat kata kita gak mau bayar bayar harga, menyangkal diri dan pikul sawit. Saya pernah ketemu orang yang bilang, saya benci ayat itu. Apa itu ayat itu bilang? Barang siapa ikut aku harus menyangkal diri pikul salib. Saya gak mau. Saya benci ayat itu. Nah, Bapak Ibu, dengar baik-baik sore hari ini, ya. Tuhan lihat kita seperti saudaraku, kita lagi sedang bercermin di depan cermin yang besar. Tuhan memandang dari surga, saudara. Dia lagi sedang mencari dan dia lagi sedang menanti. Bagaimana hidup kita setelah saudara dan saya kita ambil keputusan kita jadi orang percaya yang mengikut Tuhan. Oleh karena itu saya berdoa sore hari ini, saudara. Ayo, ya kan? Walaupun memang Tuhan ciptakan kita dilahirkan oleh ibu kita bukan robot, tapi kita diberikan kehendak bebas untuk memilih. Saudara mau pilih yang mana? Ya, ada satu lagu pujian anak sekolah minggu, di dalam dunia ada dua jalan. Jalan yang lebar, jalan yang sempit. Cuma yang membedakan adalah jalan yang lebar itu ujungnya binasa. Tapi jalan yang sempit ujungnya penuh dengan kebahagiaan kehidupan. Selalu pilihan ada di tangan kita, saudara. Tapi saya doakan sore hari ini supaya kita sama-sama belajar. Kita mau menjadi orang yang arif, bukan hanya di pemandangan manusia, bukan hanya di pemandangan saya sebagai teman saudara, tapi di pemandangan Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Nah, ayat yang ke-16 berkata apa kepada kita? Dan pergunakanlah waktu yang ada sekarang ini. Kenapa saudaraku? Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Dengar baik-baik saudara. Ya, lompat ke ayat yang ke-16. Dikatakan pergunakan waktu yang ada sekarang ini. Waktu saya baca ayat ini saudaraku, saya punya kesimpulan simpel sederhana. Maksud dari kata pergunakan waktu yang ada adalah ibaratnya begini saudaraku, pinter-pinter baik-baiklah kita menjalani hidup kita. Ya, kenapa saudaraku? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau dikatakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, berarti yang benar saudaraku, masa sekarang adalah masa yang sukar, masa yang jahat. Ibaratnya begini, saudara lagi berjalan nih, saudara meleng sedikit, saudara jatuh. Bisa aja karena keinjak kulit pisang, bisa aja karena ada licin, ya, ada air yang terkena, saudara terpeleset, saudara, ya kan? Rumah makan AI yang di Regensi saudaraku, dia turun dari tangga, tapi posisinya mundur saudaraku, turun karena bawa sesuatu. Memang kan rumahnya ruko dia tambah, di bawahnya tempat rumah makan, di atasnya tempat tinggal. Dia turun, nah biasa kalau turun kan menghadap ke bawah badan kita, Bu, betul ya? Tapi posisinya dia membelakangi. Udah turun ya, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Nah anak tangga terakhir dia lupa kalau itu masih ada anak tangga. Dia pikir udah nyampe, nggak taunya waktu dia pikir ini saudaraku, dia jatuh saudaraku. Apa yang terjadi? Pinggulnya retaknya patah. Lalu dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, dioperasilah, dipakai itu apa namanya saudaraku, apa itu sekarang itu? Platinum ya, apa itu? Pakai pen segala macam. Habis berapa? 160 juta saudaraku. Masalahnya cuma sepele, nggak hati-hati, ya nggak kata orang. Artinya apa? Sama hari-hari ini kalau saudara kita teropong dengan kacamata Tuhan, kita teropong dengan teropong rohani, tahukah kita kalau masa-masa sekarang adalah masa-masa yang jahat. Saudara melek ada sedikit, saudara kurang waspada sedikit aja,
udah missnya jauh. Makanya gak salah Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Efesus, pergunakan waktu yang ada ini. Mumpung saudara hari masih siang. Kadang-kadang Bapak Ibu saudaraku kita gampang lupa saudaraku, atau memang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa sekarang ini keadaannya saudara perhatikan gak? Bahwa masa-masa sekarang hari-hari ini waktu berjalan dengan begitu cepat. Betul dulu ya. Waduh, yang Dewi ya. Aduh ya enggak. Kemarin baru ke gereja, sekarang udah gereja lagi. Ya enggak. Kemarin kita baru merayakan Paskah, sekarang udah mau Natal. Nanti sebentar lagi udah akhir tahun tutup tahun. Aduh, masa sekarang ibarat kata kita lagi sedang dikejar waktu, saudara. Beda waktu kita masih remaja 20-30 tahun yang lalu. Satu hari itu kayaknya lama banget. Coba kita tanya Ibu Suhana, ya kan? Dulu zaman Ibu masih remaja sehari gimana? Lama banget. Kok gak malam-malam sih? Ya, tapi coba sekarang lihat saudara. Makanya dengar baik-baik saudara. Pergunakanlah waktu yang ada ini. Jangan kau sia-siakan waktu ini saudaraku. Kenapa? Karena waktu gak mungkin terulang kembali. Ibarat kata kita maju terus, gak mungkin mundur saudaraku. Kalau kita mengerti betul kalimat firman Allah yang mengatakan pergunakan waktu yang ada ini. Sekarang ini, bukan besok, bukan lusa. Sekarang ini saudaraku. Karena di dalam bahasa ini dikatakan the present tense. Bukan past time, bukan past tense saudara, tapi the present tense. Saat ini pergunakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan saudara. Jangan. Selagi masih ada kesempatan saudaraku, kita benar-benar kita lakukan hidup kita dengan baik di mata Tuhan. Kita berikan kemenangan saudaraku. Dalam hal apa kita harus pergunakan waktu sekarang dengan sebaik mungkin. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Mungkin saudara pernah dengar khotbah ini saudara. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Firman Allah berkata apa kepada kita? Nah, sudah ditampilkan di TV monitor. Saya bacakan. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Yang pertama, apa yang saudara harus sadar dan harus saudara eling. Eling betul ya Bu ya? Eling itu artinya ingat saudaraku. Kalau itu bahasa Jawa saya mesti harus tanya sama Bu Nono, karena Bu Nono pakarnya saudaraku ya enggak. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita sadari? Apa yang harus kita eling saudaraku? Yang pertama, jangan sampai kita menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Berarti ada orang-orang yang menganggap ibadah itu gak penting. Ada orang yang menganggap ibadah itu cuma hanya sekedar pas lagi sempat aja. Kenapa saudara? Karena kalimat selanjutnya, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus bilang apa? Mumpung masih siang, hari siang kita bisa bekerja. Nanti kalau udah malam, saudara mau kerja, udah gak bisa. It's too late, terlambat. Saya mau ke gereja Tuhan, gereja udah gak ada. Gereja sudah diangkat oleh Tuhan. Saya mau melayani Engkau Tuhan, sudah gak ada. Karena hari itu saudaraku gak ada lagi pelayanan di dunia ini. Bahkan saudara akan dikejar oleh antikris. Kalau saudara baca kitab Wahyu pasal yang ke-11, ada sedangkan satu masa, yaitu masa kebencian Yakub, masa kesusahan Yakub, dan masa itu adalah masa antikris. Oleh sebab itu mari saudara, mari kita saling menasehati, saling mengingatkan, semakin giat melakukan menjelang apa? Menjelang hari Tuhan yang
Makanya kenapa ada gereja di dunia ini? Kenapa ada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta di dunia ini? Mereka adalah tangan kakinya Tuhan, mulutnya Tuhan, matanya Tuhan untuk mengabarkan kabar baik kepada kita dan untuk juga memberitakan kabar baik kepada kita dan mengingatkan kita semua menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Amin, saudara. Ya, oleh sebab itu mari, ya, firman Allah berkata, jangan sampai kita mencoba pertemuan ibadah. Memang betul, selama gereja ada di dunia, gereja nggak pernah tutup. Kecuali kalau gereja itu ditutup atau dirusuk-rusuk, saudaraku, atau mungkin gereja itu mungkin ya dibom kali ya sama orang jahat, umpama kata saudaraku. Dan saudara kadang-kadang berpikir, nantilah minggu depan. Atau mungkin saudara bilang, gampang sekarang ada YouTube, nonton aja YouTube. Beda lu saudara, online sama onsite. Ya. Kira-kira ada kata Tuhan bilang begini, ya oke lah ya, nanti Tuhan akan berkati kita lewat online aja, lewat YouTube aja. Kira-kira gimana saudaraku? Beda saudaraku, ya enggak? Makanya ayo kita saling mengingatkan, kita saling menasehati saudaraku. Ibarat kata kita masih dikasih kekuatan kesehatan, Tuhan masih kasih kita kaki yang sempurna, tangan yang sempurna. Saya pernah dengar satu motivator yang luar biasa, namanya Nick Vujicic. Helmi pernah tahu? Nick? Ya, yang gak punya tangan, gak punya kaki, saudaraku. Ya kan? Waktu dia dilahirkan dalam keadaan cacat, dia sempat mau bunuh diri. Dia bilang, buat apa saya dilahirkan dalam keadaan gak punya tangan, gak punya kaki? Ya. Tapi akhirnya dia sadar, Tuhan jamah Nick Vujicic. Sehingga sekarang apa yang terjadi saudaraku? Dia jadi orang pergi kemana-mana menjadi motivator. Dia bilang begini, saya aja yang gak punya tangan, gak punya kaki, saya bisa mengucap syukur memuji Tuhan dan melayani Tuhan. Bagaimana dengan saudara yang masih sempurna, punya kaki, punya tangan, anggota tubuh yang sempurna? Mari saudara, kita saling mengingatkan, kita saling menasehati. Kalau kita dinasehati jangan marah, justru kita berterima kasih ada teman, sahabat, saudara kita seiman yang nasehati kita. Mari saudara, saling mengingatkan, saling menasehati. Kenapa? Karena kita tahu semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Saya percaya Bapak Ibu, jeripayahmu di dalam Tuhan, jeripayah kita di dalam Tuhan, Tuhan gak sia-sia. Amin. Ibarat kata Tuhan gak pernah berhutang sama kita, saudara. Bukankah doa kita, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Amin. Tuhan angguk-angguk kepala. Ya, saya pernah dengar menurut bilang begini, Tuhan itu seperti Bapak yang ketika dia senang lihat kita, dia elus-elus jenggotnya, saudara. Betul gak menurut? Waktu Tuhan lihat Ibu Nunu, saking Ibu Nunu menyenangkan hati Tuhan, Tuhan angguk-angguk kepala sambil dia elus-elus jenggotnya. Dan Tuhan bilang, ini anakku. Dia elus-elus jenggotnya, dia bilang, Bu Dewi, ini anakku. Ibu Yani, ini anakku. Ya kan? Saudara, mari. Kalau saudara berkata, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Tapi kita tak pernah cari Tuhan, kita tak pernah datang ke rumah Tuhan. Pepatah mengatakan, tak pernah maka tak sayang. Amin, saudaraku. Kalau saudara mau dikenal oleh Tuhan, saudara harus datang ke rumah Tuhan. Dan jadikan itu menjadi apa, saudaraku? Kebutuhan hidup kita yang paling utama. Kenapa dikatakan pada hari yang ketujuh Tuhan istirahat dan Tuhan memutuskan pada hari yang ketujuh itu? Hari yang ketujuh itulah hari yang sekarang kita ada di rumah Tuhan. Hari di mana kita mau mempermuliakan Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau melayani Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan, bahkan kita mau, apalagi saudaraku, kita mau berjumpa dengan Tuhan. Gimana nanti kalau di surga saudara menyembah memuji Dia, kalau di dunia aja saudara tak punya kerinduan,
Saya nggak bisa bayangkan kalau saudara nanti jadi orang asing di surga. Orang nggak kenal kita, malaikat nggak kenal kita, saudara. Maka dari itu saya berdoa sore hari ini, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan kita menjauhkan diri ketika kita diberikan kepercayaan untuk kita melayani Tuhan. Waktu saya sekolah Alkitab, saudaraku, ya, kami dikasih gelar, kami dikasih pangkat namanya peltu. Saudara tahu peltu? Pelayan Tuhan, saudara. Bilang kiri kanan, kamu peltu sekarang. Bintangnya 7, saudara, ya. Bukan bintang 4 lagi, saudara. Bintang 7 itu obat pusing ya? Masih ada nggak obat itu? Masih ada tuh. Awet itu obat puyeng udah paling lama, saudara ya. Saya berdoa sore hari ini. Amin, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, kenapa? Benar-benar masa ini masa yang nggak bisa kita lenggang kangkung lagi, saudaraku. Masa dimana saudara santai, ikut Tuhan, ikut Tuhan sama aja. Oh enggak, nanti ada pemisahan. Mana domba, mana kambing, mana gandum, mana ilalang, saudara. Yang kedua, Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Wow, saya paling senang ayat ini, saudara. Ayat inilah yang selalu saya diingatkan, saya ditegur, saudaraku, ayat ini, saudara. Roma 12 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, saudara perhatikan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Saudara bisa katakan amin? Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala. Saudara bisa katakan amin? Dan layanilah Tuhan. Simpel banget, 3 in 1, saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Yang kita bilang selalu on fire, on fire, on fire. Yang ini, saudaraku, kalimat itu datang dari ayat ini. Ya enggak? Saudaraku, dan layanilah Tuhan. Wow. Jangan kasih kendor, saudara. Kalau saudara kasih kendor, nanti lama-kelamaan saudara akan menjadi suam-suam hukum. Saudara nanti akan jadi males. Makanya istilah kata yang paling terkenal hari ini adalah mager. Apa itu mager? Malas gerak, saudara. Saya renungkan dalam hidup saya, saudara. Ini contoh ya, dalam hal kehidupan hari-hari. Waktu saya masih muda, saudaraku, umur 20, 30, masuk ke umur 40, masih energi, Bu. Mau ke Jakarta naik motor juga, ayo mau berapa kali, bolak-balik, oke. Tapi setelah memasuki umur gocap, udah, Bapak sekarang udah ABGG, angkatan baru gocap tuh, saudaraku. Udah mau masuk 55, saudaraku. Aduh, ini Bapak Gembala rasanya kalau diajak begini oleh kakak saya atau siapa, yuk kita ke sana yuk, atau dalam hati bilang males lah, capek di sana kan. Ada timbul perasaan seperti itu. Pengennya kalau bisa tidur aja di ranjang. Apalagi temenin sama ibu gembala, saudara. Langsung merah tidurnya ibu gembala. GR ya. Biasa aja. Ini beliau, saudara. Apalagi Bapak Kurnia dampingi Ibu Yani. Wow. Jadi saya mau sampaikan begini, saudara. Memang kita nggak pungkiri umur itu faktor punya, faktor kita nggak pungkiri. Ada rasa capek, males lah, ya nggak. Itu tempat pernah saya pergi, ya nggak ya. Nah, oke lah, secara duniawi kita mungkin punya pikiran rasa seperti itu. Ya, bisa contoh, ayo dulu kita dolan-dolan yuk ke Bandung. Aduh, males capek saya pengen di rumah aja. Nah, begitu ya Bu ya. Oke lah, itu secara duniawi mungkin nggak terlalu pengaruh lah karena faktor usia, atau mungkin karena kita bukan tipe orang yang suka cuci mata atau dolan-dolan ya. Nah, tapi kadang-kala hal yang seperti itu transfer ke rohani kita. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan, ini yang perlu kita perhatikan, saudara. Makanya lahirlah ayat ini, janganlah hendaknya kerajinan bukan doa.
Bisa nggak? Bisa, saudaraku. Contohnya doa aja deh yang simple. Saudara, kadang-kadang kita males doa, saudaraku. Males kenapa? Udah capek. Belum lagi mikirin ini, belum mikirin itu. Apalagi saudara kerja, di kerja deadline lagi. Aduh, boro-boro mau doa. Makan aja nggak sempat. Nah, hati-hati saudara. Kalau saudara nggak peka, lama-lama kendor itu doa saudara. Saudara akan merasa hambar. Saudara ibarat kata seperti orang yang tidak bergairah lagi saudara. Gak semangat lagi. Kalau sampai itu terjadi, warning, lampu kuning bahkan bisa jadi lampu merah saudara. Padahal kita tahu dengan doa kita melihat pertolongan Tuhan terjadi. Amin. Dengan lewat doa kita bisa melihat apa yang mustahil bagi kita menjadi tidak mustahil karena Tuhan lewat doa. Contoh yang sederhana ya saudara. Makanya ayo sore hari ini saudara cek dari cek. Gak salah Paulus katakan kepada jemaat yang dari Roma, jangan kasih kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Ibarat kata begini, semangat terus. Semangat 45. Mau hari ini, besok lusa, tetap on fire. Itu semua tergantung kepada kita, saudara. Gimana saudara menjalani, gimana saudara menghadapinya. Memang musuh kita pintar, saudaraku. Dengan berbagai upaya dikasih jebakan, kita diuji, kita diproses segala macam, saudaraku. Tapi saya percaya, selama hidup saudara dekat dengan Tuhan, seperti yang Yesus katakan, seperti pohon anggur saudara, ya kan? Yesus adalah pohon dan kita adalah cabang-cabangnya. Selama cabang itu nempel sama pohon batang anggur itu, maka cara atau cabang itu pasti akan menghasilkan buah. Saudaraku, ayo jangan kasih kendor. Walaupun memang kadang-kala saudara tersedot energi kita dengan kesibukan, tersedot energi kita dengan berbagai hal. Ya, memang apalagi kadang-kadang saya selalu sama adik-adik kita anak muda ini saudara. Mereka hampir kadang-kala mempersembahkan pengabdian mereka buat Tuhan diberikan kita luar biasa. Saya acung jempol, saya kasih topi sama mereka saudara. Saya kenal topi. Padahal mereka masih muda, mereka ibarat kata saudaraku, adik-adik kita yang melayani saudaraku, ibarat kata mereka juga kadang perlu waktu hang out. Mereka, apalagi sudah punya pacar, pengen jalan-jalan berdua sama pacarnya. Gak salah saudaraku, wajar, nikmati itu saudaraku. Tapi kalau sampai mereka korbankan untuk mereka ada di rumah Tuhan, untuk mereka tetap menjaga roh mereka menyala-nyala, dan mereka on fire, mereka ketika diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan. Dengar, tetaplah firman Allah bilang apa? Jadi payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia, karena Tuhan tidak pernah berhutang sama kita. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, 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 saudara. Maka dari itu mari kita sama-sama belajar. Jangan. Kita sama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jangan sampai kita kasih kendor. Amin, saudaraku. Jangan. Walaupun memang kadang-kadang pilihan di tangan kita masing-masing. Setiap Selasa saya pimpin namanya Fire of Worship. 2 jam loh saudaraku, nggak ada yang khotbah, kita hanya nyembah aja. Pujian penyembahan aja saudaraku. Ya. Justru dari sini saya melihat seleksi alam saudara. Apa itu seleksi alam? Yang memang benar-benar rindu untuk menyembah, yang benar-benar ditambah dengan ada waktu ya. Kalau mereka kerja ya itu lain soal, lain cerita. Tapi mereka yang waktunya bisa, waktunya pas hari Selasa jam itu jam 12 sampai jam 2 siang itu mereka bisa seleksi alam. Ibarat kata begini, yang memang benar-benar rindu mereka akan hadir terus. Mereka punya hati yang haus dan lapar. Tapi mereka yang rohani mereka atau mungkin ya bosan
terseleksi, saudaraku. Biasanya beda hidupnya, saudara. Amin. Beda nanti, saudara. Berkatnya juga beda nanti. Makanya ayo Bapak Ibu Saudara, saya rindu sore hari ini jangan kasih ke Tuhan. Walaupun keadaan lagi sulit, ya. Walaupun kondisi lagi banyak pergumulan, ya. Justru banyak masalah, banyak pergumulan, kita harus dekat dengan Tuhan. Amin. Bukan kita jauh dari Tuhan. Haleluya. Saya berdoa sore hari ini supaya Bapak Ibu kita semua kita mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Yang terakhir, mari kita lihat sama-sama, saudara. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-10, saudara. Apa yang Tuhan ingatkan kepada kita pada sore hari ini? Galatia 6 ayat yang ke-10, di mana dikatakan di dalam ayat ini, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, waktu saya baca ayat ini, waktu saya renungkan ayat ini, saya bilang, Tuhan, gak mudah, saudara. Kebanyakan kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Betul apa betul, saudara? Halo? Halo, saudaraku? Ya gak salah. Ya. Tapi yang gak salah itu belum tentu benar, saudara. Makanya kalau saudara perhatikan Galatia 6 ayat yang ke-10. Oke, baru tampilkan. Ya, dikatakan apa, saudaraku? Selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kata semua orang itu bisa dia orang Kristen, bisa juga dia bukan orang Kristen. Semua orang. Bisa itu dia orang tua, bisa itu dia anak muda, semua orang. Dan apa yang Paulus katakan, mari selagi masih ada kesempatan berbuat baik. Dan kalimat yang terakhir bilang apa? Terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Jadi maksudnya begini, saudara, ya kan? Selagi masih ada kesempatan, saya percaya kesempatan itu bicara tentang hidup, saudara. Selagi kita masih hidup, dikatakan apa? Mari kita berbuat jahat. Halo? Berbuat jahat? Bukan. Berbuat baik. Bisa nggak, saudara? Saudara berbuat baik, ya walaupun ya orang itu berbuat nggak baik kepada kita, tapi kita balas dia dengan kebaikan. Bisa nggak? Bukan masalah bisa atau nggak bisa. Mau nggak? Memang nggak gampang, memang nggak mudah. Tapi saya percaya kalau kita mengerti betul ayat ini, saudara, hidup ini akan jadi indah. Kenapa kita bisa punya musuh, saudara? Salah satu penyebabnya karena kita nggak berbuat baik sama dia, sehingga orang itu nggak suka sama dia. Ada orang yang nggak suka sama kita karena memang freak orangnya, saudara. Benci sama kita, ya karena dia jealous sama kita, ada. Tapi ada orang gak suka sama kita karena kita hidup kita gak baik. Ada sesuatu yang kita lakukan yang mungkin membuat kesalahan buat dia, saudara. Nah, firman Tuhan datang kepada kita saat ini apa? Selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama juga kepada kawan-kawan kita yang seiman. Saya sebagai gembala, saudara, punya satu kerinduan, harapan yang bagi saya harapan ini bisa terjadi, nggak ada yang mustahil. Apa doa dan harapan saya? Supaya kita keluarga besar Philadelphia jangan sampai ada masalah, jangan sampai kita nyakiti satu dengan lain di antara kita. Ini menjadi besar harapan kami sebagai gembala, saudara, baik saya dan Ibu Limba. Kalau ini terjadi, saudaraku, aduh, gereja kita indah loh, saudara. Ini yang namanya persaudaraan kasih. Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang itu cuma hanya slogan aja.
Orang bilang cuma hanya lip service aja. Harusnya kita tangking itu, saudara. Jangan itu terjadi dalam jemaat kita, saudaraku. Kalau itu cuma hanya ngomong doang, ternyata di dalamnya enggak tuh. Tapi saya percaya, saya punya keyakinan kuat, ini bisa terjadi buat gereja kita. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Pasti bisa terjadi. Semua kembali kepada kita, saudara. Makanya ayo Bapak Ibu, biar firman Tuhan sore hari mengingatkan saudara dan saya. Selagi masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik, terutama untuk saudara-saudara kita yang seiman. Kalau dia mungkin ada satu yang nggak baik, kita ingetin dia, kita nasihati dia. Mari saudaraku, kalau ini benar-benar terjadi dalam hidup kita, coba kita hidup di dalam kasih karunia. Orang-orang di luar sana mereka akan bilang, gereja Philadelphia beda loh. Kenapa? Aduh, kalau saya datang ke situ, saya rasakan seperti saudara. Dan ini mulai terjalin di Divine Worship, saudara. Setiap hari Selasa itu yang hadir 50-60 orang. Setiap Selasa, saudara. Dan sepertinya walaupun baru 4 bulan, saudara, kita udah kayak seperti saudara loh di sana, saudara. Wow, saya rindu, saudara. Ini terjadi juga buat kita di sini. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Mulai dari mana? Mulai dari kita. Selagi masih ada kesempatan, seandainya ada yang gak baik sama kita serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan jadi hakim dan Tuhan yang bertindak, bukan kita yang bertindak, biar Tuhan yang bertindak. Tapi saya percaya, selagi kita punya kerinduan, selagi kita hidup dalam tuntunan Tuhan, selalu saya doa begini, apabila ada orang yang punya niat jahat kepadamu, Tuhan bisa balikkan itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Maka dari itu mari Bapak Ibu, ayo kita hadapan Tuhan mulai dari diri kita. Selagi masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Mau dia orang percaya atau tidak percaya, kita berbuat baik. Amin, saudaraku. Toh juga gak rugi Bapak Ibu. Apa yang kita tabur, Tuhan lihat. Perbuatan baik yang saudara tabur, Tuhan catat. Dan satu hari nanti Tuhan akan membalasnya kepada kita. Satu contoh Bapak Ibu, saya pernah saksikan, bukan? Kenapa saya dan Ibu Gembala bisa diberangkatkan ke Israel, ke Yerusalem? Itu terjadi karena berapa tahun yang lalu, saya sudah lupa. Saya pernah mendoakan seorang ibu, ya kan? Waktu saya doakan dia, saya peluk dia, tulus ya, bukan karena ada maunya, tulus saya peluk Bapak Ibu. Bukan kamuflase, bukan sandiwara, tidak. Sampai hari ini saya berkata di hadapan saudara, kalau saya peluk seseorang yang tua ya, bukan yang muda Bapak Ibu, jangan disalah artikan ya. Yang muda juga nggak apa-apa ya Bu ya. Ibu dulu udah senang ya. Dengan pelukan yang tulus ya, bukan yang neko-neko, saudara. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya berbuat baik sama ibu ini. Saya doakan dia. Ternyata Tuhan gak pernah lupa. Tuhan catat perbuatan baik saya. Sehingga apa yang terjadi? 2022 saya bisa berangkat ke Israel, ke tanah suci, Holy Land. Dan orang itu bilang, mau ke Israel enggak? Ya mau lah. Ditanya, siapa yang gak mau ya Bu ya? Loh, saya tanya balik, kenapa ibu mau berangkatkan saya dan istri ke Israel? Itu gak murah loh. Sekali berangkat itu 50 juta, 60 juta. Gak apa-apa Pak. Karena saya ingat Bapak dan Ibu pernah doakan orang tua saya. Dan orang tua saya sekarang sudah kembali ke surga. Saya ingat kebaikan Bapak Ibu sama orang tua saya. Sekarang saya ada rezeki, saya berangkatkan Bapak dan Ibu ke Holy Land. Kita berikan tepuk tangan.
lunas buat kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oh, haleluya. Biar firman Tuhan sore hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita, menasehati kita. Pergunakan waktu masa-masa ini, karena masa ini beda dengan 20-30 tahun yang lalu. Selagi masih ada kesempatan, jangan lalaikan pertemuan-pertemuan ibadah. Selagi masih ada kesempatan, jangan kasih kendor. Selagi masih ada kesempatan, kita berbuat baik. Gak rugi kita berbuat baik. Tuhan catat, ketika engkau menolong seseorang, ketika kita membantu seseorang, mungkin kita tak dapat pujian pada waktu itu, mungkin saudara tidak dipuji saat itu, tapi dengar, ada dua mata di surga yang melihat perbuatan baik saudara. Dan sekali-kali Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Maukah saudara sore hari ini datang kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, ingatkan aku Tuhan. Kalau boleh saya bertanya, berapa tahun lagi kita hidup dalam dunia ini? 10 tahun? 20 tahun? 10, 20, 30 tahun itu masa sangat singkat, cepat waktu berlalu. Tapi kalau kita masih boleh ada sampai hari ini, jangan kita sia-siakan saudara. Jangan kasih kendor, biar rohmu menyala-nyala. Jangan engkau menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Oh haleluya. Biarlah kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau ada saudara kita mulai lemah, mulai
Bapak Ibu Saudaraku, firman Allah telah selesai disampaikan kepada kita. Sekarang bagaimana respon saudara? Selagi masih ada kesempatan, selagi masih hari siang, mari jangan pernah kita mencoba pertemuan-pertemuan ibadah. Selagi masih ada kesempatan, jangan kasih kendor. Biar Rohmu terus menyalakan. Dan selagi masih ada kesempatan, kita mau
meninggalkan kami Tuhan. Amin. Karena kami percaya Tuhan tangan-Mu selalu ada menyertai kami di setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga mohon Tuhan Engkau berkati Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Terima Engkau kasih. pakai mereka lebih dahsyat lagi dalam melayani Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan melalui Bapak dan Ibu Gembala kami semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan dan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan atas dan juru selamat atas hidup mereka Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kami juga mohon Tuhan, sebentar lagi kami akan merayakan Natal Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau kirimkan dana-dana yang kami perlukan Tuhan, dari timur, barat, selatan, utara Tuhan, untuk mencukupan dana yang kami butuhkan Tuhan. Tuhan, kami hanya berserah kepadamu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, apa yang bagi kami mustahil, bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mohon Tuhan, Engkau berikan cuaca yang cerah Tuhan, dan Kau lancarkan semua kerja panitia Natal 2025 Tuhan, sehingga hanya nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, berkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus nama Yesus. kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saudara dia. Oh, agak pangling Bapak Pendeta ya. Iya kabarnya. Dan juga Pak Hendra sudah sembuh step by step ya. Kemarin Hendra saya dapat informasi jatuh dari motor ya, tapi udah mulai pulih ya. Baik, puji Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang telah memberikan firman-Nya, luar biasa banget ya Bapak Ibu sekalian. Rasanya nggak pengen pulang. Itu firman pujian, judulnya penyembahan ya. Tapi sayang kita terbatas oleh waktu. Mari kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahan dibawakan oleh Ibu Lena yang pertama, yang kedua Ibu Lala ya untuk persembahan ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sangat sayang kepada kami Bapa. Firman-Mu hidup, Firman-Mu selalu memberikan teguran, memberikan kekuatan, memberikan arah pada hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar Firman-Mu hidup di dalam diri kami Bapa. Tuhan, saat ini kami rindu memberikan persembahan yang terbaik Bapa. Berkati tangan-tangan kami, berkati usaha pekerjaan kami Bapa, sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita naikkan pujian, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Milikmu lagi.
satu-satunya Tuhan, menolong Juru Selamat kami yang hidup Bapa. Kau yang ajaib buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sore hari ini Tuhan, Kau masih Tuhan berikan kami kesempatan Tuhan untuk memuji Engkau dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan semua karena anugerah-Mu buat setiap kami ya Bapa. Tuhan, sore hari ini kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan Yesus berikan hikmat Tuhan untuk para pemimpin kami Tuhan Yesus. Baik dari presiden, wakil presiden, bahkan sampai RT/RW Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh memimpin bangsa ini Tuhan dengan baik dan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan. Biar Engkau Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan, kami percaya Engkau akan mendengar Tuhan dan memberikan semuanya itu kepada mereka ya Bapa. Terlebih Tuhan kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus terutama untuk Ibu Ayu Tuhan Yesus. Tuhan Kau berikan Tuhan Yesus mujizat kesembuhan Tuhan untuk Ibu Ayu ya Bapa. Kami percaya Tuhan adalah dokter satu-satunya Tuhan yang menjadi harapan kami Tuhan. Lebih daripada dokter-dokter lain yang ada di dunia ini Bapa. Tuhan Kau berikan hikmat-Mu untuk dokter yang menangani Ibu Ayu Tuhan. Kiranya Tuhan mereka boleh Tuhan menyembuhkan Tuhan Yesus Ibu Ayu ya Bapa dengan sempurna Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Mungkin ibu-ibu yang tidak dapat kami sebutkan Tuhan, kami percaya mereka ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Mereka ada bersama dengan-Mu Bapa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak kembali dan Ibu kembali dari pagi ini Tuhan. Tuhan biar Kau urapi terus mereka Tuhan. Biar Kau Tuhan, oh biarlah mereka mereka Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan dan mengaku percaya hanya Engkau juru selamatnya satu-satunya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati keluarganya Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Kau pakai mereka juga menjadi pelayan-pelayan-Mu Bapa. Kau berkati kehidupan anak-anaknya Tuhan. Kami percaya karirnya ada di tangan-Mu Tuhan. Masa depannya ada di tangan-Mu ya Bapa. Masa depan yang indah dan penuh harapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para pelayan-Mu sore hari ini Bapa. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan mereka melayani Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Engkau juga Tuhan tidak tutup mata untuk mereka ya Bapa. Kami percaya Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan semuanya Bapa. Oh haleluya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pelayanan kami boleh semakin menyala-nyala di hadapan-Mu Bapa. Oh haleluya Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh bersatu hati Tuhan Yesus. Bersatu hati di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah iman kami juga semakin kuat dan melekat kepada-Mu Bapa. Terima kasih banyak, terima kasih Tuhan. Serahkan doa kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri semua sekali lagi Bapak Ibu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Haleluya. Sebelum kita pulang, saudara arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Dan saya percaya doa permintaan permohonan kita Tuhan sudah dengar. Haleluya. Saudara-saudaraku, terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat dari Tuhan Yesus mengalir dan datang kepadamu pribadi lepas pribadi. Apa yang kita sudah tabur di rumah Tuhan, Tuhan akan berkati kita 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan 1 minggu ke depan, apa yang kita makan minum pakai, Tuhan sediakan. Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan lebihkan, sehingga kita bisa menabung. Dan Tuhan lalukan dari segala macam musibah, mara bahaya, kecelakaan, atau niat jahat orang tertentu, bahkan dari sakit penyakit, sampar. Dan Tuhan mengirim malaikatnya menjaga, melindungi kita. Di dalam satu nama yang heran, satu nama yang ajaib, satu nama yang dahsyat, yaitu nama di atas segala nama, Yesus Kristus namanya. Terima berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama katakan amin.